Sudah dapat semua? Ini. Satu ada yang nggak salah sih? Atau detik atau? Apa detik? Saya lupa. Bahasa Inggris loh. Kok tanya? Cinta sih. Sudah dapat semua? Nah, saya ingin kalian mengekspresikan perasaan kalian saat ini dengan memilih salah satu gambar yang ada di situ yang sesuai dengan kondisi kalian saat ini. Ya, itu lapasnya boleh disobek, diambil salah satu ekspresi saja, salah satu perasaan saja. Nanti ditempelkan di depan, nggak usah dikasih nama itu. Yang lima ya, nanti yang bahagia, bahagia terus. Takut, bingung di sini tuh seperti kayak ketakutan, stres gitu ya. Ini semua mau tanya. Sudah siapa yang mau mengekspresikan perasaannya dulu? Putra. Coba kita tidak ada perasaannya. Ayo Pak. Biasa saja sudah saya bintangkan. Iya, cuma nempel. Itu harus kuih. Oh ya sudah. Gimana? Ayo, aku pertanyaan siapa namanya? Oh ini Arfi. Ini Arfi yang bilang siapa? Kita. Di sini. Yui. Oh Yui. Kali
Sudah semua? Ini hampir sebagian besar merasa bahagia semua ya. Kalian sedih itu kenapa? Kenapa mana? Apakah Jadi ketua apa katakan? Nah, sekarang kita sudah di sekolah, berarti kalian sudah siap untuk belajar. Sudah siap untuk belajar? Baik. Sekarang kita akan belajar tentang pemanasan global. Oke. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pemanasan global juga, ya. Dan tujuannya yaitu kalian menentukan solusi dari permasalahan dampak pemanasan global di bidang pertanian. Ya, kalian sudah menyusun solusi dan kalian paparkan dalam bentuk infografis. Nah, sekarang juga sama. Ya, di sini kalian harus responsif terhadap kondisi global dan dampak pemanasan global di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, kalian harus mampu mensimulasikan gaya hidup dalam mengurangi dampak pemanasan global dalam bentuk karya. Nah, karya di sini ini nanti adalah berupa video. Gitu ya. Jadi kalian harus mampu memberikan tindakan gaya hidup yang seperti apa sih yang bisa mengatasi pemanasan global. Kalau kemarin kan cuma menyusun solusi, sekarang kalian sudah melakukan tindakannya dan dokumentasikan dalam bentuk karya video. Paham? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, saya ingin mengetahui kemampuan awal kalian. Ya, untuk mengerjakan, jadi di sini kalian harus mengerjakan soal pretest, linknya sesuai yang ada di LCD ya, yang ada di layar. Bisa dikerjakan mulai dari sekarang, dikerjakan sendiri. Dikerjakan sendiri ya. Jadi ini nanti saya gunakan untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Ya, kegiatan kalian ini nanti adalah berkelompok dan kelompoknya nanti didasarkan atas hasil pretest kalian. Disesuaikan dari hasilnya. Jadi nanti sesuai dengan tingkatannya. Sudah selesai? Baik, kalau sudah, nah, kita lanjutkan. Tahu gambar ini? Pernah lihat gambar sini? tidak tahu? Tidak tahu. Saya juga tidak tahu, ini saya ngambil. Tapi ini bisa ngambil loh tulisannya. Ayo, ayo mana? Nah, ini ya, ini adalah potret dari lingkungan kalian, desa kalian. Ya, kalian ketika berangkat sekolah ataupun pulang sekolah itu mengamati nggak lingkungan kalian gimana? Atau yang penting cuma naik motor aja sampai rumah, sampai sekolah? Nggak pernah diamati? Kondisi desa kalian saat ini sama beberapa tahun yang lalu itu sama apa beda? Dulu gimana? Ini kan kalau dari kata-katanya desa di Maros Mengajar. Tahu Mengajar? Itu Mengajar itu loh, kalau naik motor itu lancar gitu. Nah, dulu lancar itu Pak? Iya kan ya? Kan itu dulu juga bergel-bergel masih ya. Tapi
Seperti itu, mobil juga kan ada kan? Sudah ada lewat. Nah, kira-kira dampaknya apa ke lingkungan kalian dengan semakin banyaknya transportasi yang lewat di sini? Polusi udara. Nah, kalau sudah polusi nanti akan berdampak dengan terjadinya pemanasan global. Nah, jadi dengan jalan yang bagus ini kira-kira menguntungkan apa tidak ya? Ya, jadi ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Nah, kemudian selain itu kita lihat daerah sekitar. Itu kan ada perbukitan ya, pegunungan itu daerah mana? Gunung-gunung yang kelihatan itu? Enggak gunung sih, pegunungan. Ya, bukit-bukit itu. Daerah mana? Apakah itu masih Bojonegoro? Enggak. Itu mana? Tuban. Ya, Tuban. Nah, kalau dari gambar ini kan terlihat sangat rindang sekali ya. Masih banyak sekali hutannya, masih hijau. Nah, ketika kalian lewat, kalian pernah lihat nggak ke arah sana? Nah, itu apakah masih sehijau ini? Tidak. Sudah apa? Sudah gundul. Kelihatan kan kalau coklat bukitnya, dan hijau lagi, sudah coklat. Nah, dampaknya apa juga dengan menggundulnya hutan ini tadi? Apa dampaknya? Dampaknya menggundulnya hutan? Longsor bisa, ya, banjir. Karena sudah tidak ada yang menahan. Jadi akar dari tanaman itu dia bisa menahan tanah. Ya, seperti apa namanya? Jadi pokoknya dia fungsinya untuk menahan. Jadi kalau ada hujan yang lebat itu tanah yang ada di rumah itu nggak longsor. Nah, terus kemudian dampaknya apa lagi ke lingkungan kalian? Apa dampaknya? Kira-kira udaranya bersih apa enggak? Tidak. Ya, yang menghasilkan oksigen untuk kita hidup adalah pohon, tumbuhan. Kalau tumbuhan itu ditebang, otomatis sudah tidak ada yang menghasilkan. Ya, tidak ada yang menghasilkan. Nah, di mana untuk tumbuhan itu bisa menghasilkan oksigen, dia perlu mengikat apa? Gas apa? CO2. Nah, kalau gas CO2 itu tidak tidak diikat oleh pohon, otomatis jumlahnya akan semakin banyak ya. Akan semakin banyak. Kalau jumlah karbon dioksida itu semakin banyak sehingga akan berdampak ke lingkungan kalian, akan terjadi apa namanya? Apa? Yang kemarin kita pelajari CO2 itu merupakan salah satu gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu adalah gas yang menyebabkan terjadinya apa? Pemanasan global. Nah, berarti kalau CO2-nya itu semakin banyak, berarti bisa memungkinkan untuk terjadinya apa? Terjadinya apa tadi dua? Pemanasan global. Paham ya? Jadi kalau misal ini kan kondisinya transportasi semakin banyak, transportasi menghasilkan CO2. Tapi hutan-hutan itu tanamannya malah semakin ditebangi, nggak ada yang mengikat CO2 sehingga kan jumlahnya malah semakin banyak, nggak ada yang mengikat, nggak ada yang menyerap. Nah, sehingga akan bisa berdampak pada terjadinya pemanasan global.
Kemudian Romi. Cindy ya. Cindy, April, terus Teguh. Kemudian nomor 2 Putra, Nova, ya. Rika, Terus Yuni. Terus Bila. Bila apa Bila sih namanya? Kelompok 3 Maulana ya, Maulana, Bima, terus Anggun, sama sisanya Arum, satunya Intan. Nah, ini sudah saya sesuaikan berdasarkan hasil pretest kalian. Untuk kelompok 1 ini nanti permasalahannya yang dibahas adalah penggunaan transportasi. Ya, untuk kelompok 2 tentang penebangan pohon. Dan untuk kelompok 3 yaitu tentang tumpukan sampah. Nah, sekarang saya minta kalian untuk berkumpul sesuai kelompoknya. Untuk kelompok? Sudah. Untuk kelompok ya? Sudah berkumpul sesuai nomornya ya? Baik, kalau sudah saya akan membagikan lembar kerja. Oke, diperhatikan lembar kerjanya. Diperhatikan, itu nanti ditulis ya nama kelompoknya. Ditulis siapa aja, diisi itu. Terus kemudian pokok permasalahannya tadi sudah saya tentukan pokok permasalahannya. Nah, kalau sesuai ya, nggak ada yang boleh sama, sudah saya tentukan. Kemudian untuk dampak, solusi sama rencana tindak lanjut kalian diskusikan sendiri ya. Kira-kira permasalahan ini tadi itu dampaknya apa ke lingkungan kalian? Kemudian solusinya apa dan rencana kalian itu apa? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik. Nanti tugasnya ya setelah kalian selesai mengerjakan lembar kerja itu tadi, nah di bagian halaman kedua itu ada rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut itu nanti yang akan kalian lakukan, ya, yang akan kalian lakukan dan kalian dokumentasikan dalam bentuk video. Nah, ini untuk ketentuannya. Jadi durasi video itu maksimal 1 menit, nggak usah panjang-panjang, ya 1 menit saja. Kemudian hasil karya ini nanti diupload di Instagram dengan hashtagnya SMA Negeri 1 Malu, gitu, ya, tanpa spasi, jangan salah. Nah, hashtag itu fungsinya nanti supaya saya bisa mendeteksi, ya. Jadi kalian upload, saya tanpa minta ke kalian, saya udah bisa lihat hasilnya. Itu hanya dengan nyari pakai hashtag itu tadi. Sudah? Oke. Nah, ini silakan dikerjakan sekarang. Silakan diisi, dikerjakan. Kan tidak diisi kalau ini. Ya, iya. Rencananya tadi kan udah nggak solusinya ini ya. Rencana itu yang mau video itu tadi kalau sudah saya mau buat apa? Melakukan apa? Ya itu rencananya. Yang kalian boleh video tadi. Jajar ini lho.
The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, and then we talk slow. And we come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. My hand stuck and the man. Eat a 2-week-old unrefrigerated pie. Didn't you hear a man is moving back to Colorado? It's 2013 and the end of my life. Freshman year's about to come just a little harder, but it didn't, cause we kissed on that Halloween night. I bleached half my hair when I saw Zoe on your Vespa. Orange from 3% peroxide, thanks to you. I needed a good cry, I headed right to Canada's. I hated you and I thought that you sort of modern spark, had no chance against the teenage models. We were wishing on, thanks to our fathers, you're living under that was hard, but I loved you harder. High school Sudah ya, sudah mengambil video semua. Jangan lupa diedit yang bagus ya, nanti ada nilainya. Ya, jadi ide yang kalian ambil harus sesuai dengan materi dan tampilannya. Ya, menarik atau tidak itu ada nilainya. Baik, kemarin kita sudah belajar tentang pemanasan global. Kalian juga sudah berdiskusi ya tentang cara mengatasi dari permasalahan yang sudah disampaikan ya. Setiap kelompok kan memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Nah, tujuan pembelajaran dari ini yaitu kalian harus mampu melakukan aksi nyata berupa tindakan dari untuk mengatasi dampak pemanasan global. Nah, dan kegiatan tersebut itu sudah kalian lakukan kemarin ketika di rumah ya, dan sudah kalian dokumentasikan dalam bentuk video. Apakah sudah jadi? Sudah ya? Sudah semua? Nah, baik. Kalau sudah, berarti nanti akan saya cek dan sekarang kalian masing-masing kelompok maju ke depan untuk melakukan presentasi. Dan jangan lupa nanti ini ada rewardnya, ada hadiah buat kalian. Setiap kelompok ada hadiahnya sendiri-sendiri, tergantung hasil videonya dan hasil presentasinya. Ayo siapa yang mau maju ke depan untuk presentasi? Kelompok 3, kelompok 2. Silakan. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi tentang pembunuhan hutan yang akan menyebabkan pemanasan global. Pembunuhan hutan kali ini dapat menyebabkan terjadinya banjir, perubahan iklim, dan rusaknya ekosistem darat dan laut yang mengakibatkan kehilangan beberapa spesies. Berikut solusi yang akan kami berikan. Dengan cara tidak membakar hutan secara sembarangan dan reforestasi secara betul.
tentang. Karena perubahan dapat mengikat CO2 dan CO2 adalah gas yang menyebabkan pemanasan global, sehingga tidak ada yang mengikat CO2 dan jumlah CO2 semakin banyak dan menyebabkan pemanasan global. Berikut presentasi yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dampak pemanasan global penggunaan transportasi. Dampak permasalahannya ialah penggunaan alat transportasi yang tidak ramah lingkungan dapat meningkatkan laju pemanasan global. Emisi gas karbon monoksida yang dihasilkan oleh proses pembakaran dalam penggunaan alat transportasi sangat mempengaruhi pemanasan global. Solusi dari kami ialah dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, yaitu dengan jalan kaki, pakai sepeda, ataupun menggunakan kendaraan listrik. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Pokok permasalahan yang akan kami bahas adalah adanya penumpukan sampah yang menyebabkan pemanasan global. Dari penumpukan sampah akan menghasilkan gas metana. Solusi dari kami dengan menggunakan metode 3R atau reduce mengurangi sampah, reuse menggunakan kembali, recycle mendaur ulang. Recycle adalah mendaur ulang sampah menjadi barang berguna. Contohnya mengubah sampah plastik menjadi tas. Sudah. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kalau sudah, tadi kita sudah belajar tentang gaya hidup yang harus kita lakukan dalam mengatasi permasalahan yang ada di lingkungan kita. Ada berapa yang kalian bahas? Permasalahannya ada berapa? Ada 3 ya? Apa saja? Transportasi, Ya, ada 3. Nah, saya ingin meminta kalian untuk menganalisis apa yang pernah kalian lakukan. Ya, sekian kelompok. Ayo kelompok 1, apa yang kalian lakukan? Hasil analisisnya gimana? Apa? Kalian melakukan apa? Melakukan apa? Apa ini? Kelompok 2 apa? Apa? penebangan pohon. Penebangan pohon. Ada yang menebang tadi. Ya, Terus, ada yang menanam pohon juga. nah, jadi maksudnya gimana?
kelompok 3. Kami membuat video tentang sampah dalam buang sampah agar mengurangi sampah dalam. Apa dampak sampah itu? Kenapa kok harus didaur ulang? Dampaknya apa ke lingkungan? Menghasilkan apa? Suatu gas, Gas apa namanya? yaitu gas metana. Iya. Oke, sudah ya. Nah, yang kelompok 1 sudah membuat video tentang penggunaan motor dan penggunaan sepeda. Di mana penggunaan motor itu tidak diperbolehkan karena dia menghasilkan gas apa? Karbon dioksida, ya CO2. Di mana dampaknya CO2 kalau di lingkungan itu dapat menyebabkan terjadinya apa? Pemanasan global. Nah, sehingga kalian memberikan contoh dengan menggunakan sepeda, ya. Ada yang lain mungkin? Ada saran lain? Menggunakan sepeda, jalan kaki. Ya, coba ya, sekolah jalan kaki. Rizky, ke sekolah jalan kaki. Naik sepeda, selain itu apa? Menggunakan transportasi umum itu lebih hemat ya daripada kalian menggunakan motor satu-satu. Ya, kan gas yang dikeluarkan kan lebih sedikit. Kalau satu anak itu menggunakan misal bis itu kapasitasnya berapa? Ada yang 60 kan kalau bis besar. Nah, misal angkot juga angkot berapa? 15 ya, 16 ya. Nah, itu yang dihasilkan kan cuma yang menghasilkan karbon dioksida cuma satu kendaraan. Kalau 16 orang yang ada di dalam angkot itu naik motor sendiri-sendiri, maka gas karbon dioksida yang dihasilkan akan lebih banyak. Ada 16 motor juga yang menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, jadi tujuannya adalah untuk menginformasikan ke masyarakat ya, untuk pentingnya menggunakan transportasi yang tidak menyebabkan polusi udara. Ada lagi selain itu? Selain sepeda, kalian mau motor listrik? Nah, itu juga bisa menjadi salah satu alternatif. Kemudian ada juga kenapa kok transportasi yang kalian gunakan sekarang itu dia dapat menyebabkan polusi udara karena bahan bakar yang digunakan itu berasal dari minyak bumi. Minyak bumi itu termasuk sumber energi yang tidak terbarukan. Nah, nanti ini ya, selama beberapa tahun ke depan itu akan ada sumber energi ya yang terbarukan ya, yang digunakan untuk transportasi seperti biogas ya, jadi yang dimanfaatkan dari makhluk hidup gitu. Jadi lebih ramah lingkungan gitu. Nah, kemudian kelompok kedua menanam pohon ya, jadi memberikan informasi ke masyarakat bahwa penebangan pohon itu tidak diperbolehkan. Yang benar harusnya kita harus melakukan penanaman pohon. Kemudian yang kelompok 3 sampah. Nah, tadi kan tumpukan sampah itu menghasilkan gas metana, sehingga kalian mencontohkan untuk mendaur ulang ya, melakukan 3R, recycle, reuse, dan reduce itu tadi, memanfaatkan kembali sampah menjadi bahan yang berguna. Ada yang ditanyakan? Ya. Sudah ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, akan ada hadiah ya untuk ya semua kelompok mendapatkan hadiah, dapat reward. Tapi beda-beda tergantung hasil videonya. Nah, jadi ini sudah saya siapkan ya hadiahnya. Jadi nanti ada 3 kategori, ada green, best, sama good. Green itu yang paling hebat ya, best itu yang terbaik, dan good itu adalah yang baik. Konsepnya, menarikkan konsepnya, ya, sama kesesuaiannya dengan materi. Nah, ini belum lengkap ya, nggak apa-apa sih ya? Iya. Nah, untuk yang green, ya dari
Ya dong. Ini yang oke ya. Semoga hadiahnya bermanfaat buat tukang masak. Oh, balik sih. Sini aku ikut. Pas kan? Sudah? Sudah semua? Nah, gimana sekarang rasanya? Apa masih sedih? Nah, kalau sudah, apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau merefleksikan kesimpulannya apa yang kita pelajari hari ini? Apa? Ada yang pelajari apa hari ini? Ini apa? Dapat dari pemanasan. Nah, terus dari dampak itu kalian apa tadi? Apa? Analisis. Ya, analisis mencari solusinya. Nah, dari solusi itu tadi, solusinya itu tadi kalian rencanakan untuk menjadi sebuah di video itu kalian melakukan apa? Tindakan, ya tindakan atau aksi nyata. Nah, jadi itu yang pernah kalian pelajari ya. Jadi kita sudah belajar tentang pemanasan global, ya permasalahan yang merupakan dampak dari pemanasan global di lingkungan kita, ya di lingkungan sekitar kalian kan ini tadi, dan kalian sudah bisa menentukan solusinya, sudah bisa menentukan solusinya dari setiap permasalahan ini tadi, dan sudah bisa melakukan memberikan bentuk tindakan nyatanya. Nah, ada yang ditanyakan? Rizky. Ada yang ditanyakan di sini? Ada yang ditanyakan yang lainnya? Tidak ya? Oke. Kalau sudah tidak ada, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kalian, buat kita, dan juga buat masyarakat. Tadi videonya kan juga diupload ke Instagram agar orang lain bisa melihat. Gitu ya. Nah. Ya, kalau sudah, saya minta kalian untuk mengerjakan post test sebagai hasil belajar kita hari ini. Nantinya bisa dilihat. Benar. Nah, silakan dikerjakan. Sudah, kalau sudah, kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Dan